Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Beni Perlindungan Pandangan Jega ST, Angkatan 49, Kelompok 3, peserta Lassar CPNS tahun 2021 BPSDM, Provinsi Sumatera Utara. Izinkanlah saya menyajikan materi tentang Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, yaitu salah satunya adalah materi anti korupsi, yang dimana pengampu materinya Ibu Iyam Nur Mahlia SST MKes. Anti korupsi. Materi anti korupsi adalah materi yang sekarang menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam negara dan berbangsa saat ini. Kenapa? Karena dampak negatif korupsi tersebut adalah akan merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, tata administrasi, di mana sebagai contoh tata ekonomi adalah terjadinya kesenjangan ekonomi dan juga semakin menurunnya pendapatan rakyat karena tidak mendapatkan sesuai dengan harapan negara. Tata administrasi, yaitu banyaknya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Korup. Kata korup berasal dari kata bahasa Latin, yang dimana di bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia mengatakan buruk, palsu, atau suap. Atau di dalam kamus hukum, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bisa juga dikatakan dengan penyuapan, pemalsuan, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Apa yang dilakukan? Apa yang menjadi ciri-ciri korupsi? Dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Tiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Berlindung di balik pembenaran hukum. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Serta mengkhianati kepercayaan. Korupsi adalah penggelapan ditambah kerugian negara. Apa yang dilakukan? Dilakukan penggelapan atau pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau yang berada dalam kekuasaan pelaku, ditambah penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Apa yang menjadi penyebab korupsi? Pertama, penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi atau lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi bisa dilakukan secara preventif, yaitu dengan cara memperbaiki sistem. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang ini sudah dilakukan, yaitu dengan sudah terbitnya undang-undang anti korupsi. Reformasi birokrasi yang sekarang sedang berjalan dan sedang dilakukan. 3. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. 4. Penerapan prinsip good governance dan lain-lain. Kita masuk kepada perbaikan manusia. Perbaikan manusia adalah perbaikan individualnya langsung, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan,
memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Pegawai negeri. Pegawai negeri menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kepegawaian. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu angkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Jadi, pegawai negeri menurut pasal 92 KUHP adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi, objek dari korporasi meliputi keuangan negara, keuangan daerah, atau masyarakat. Korupsi adalah tindakan yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, menghalangi penyelidikan dan penyidikan, tidak mau memberi keterangan tentang kekayaan, dan memberi kesaksian palsu. Apa ujungnya korupsi? Apa yang dilakukan oleh penegak hukum setelah dilakukan penyelidikan adalah terbuktinya tersangka korupsi yang dapat kita saksikan saat ini. Banyak sekarang kondisi di Indonesia, banyak tertangkap tangan, banyak didapatnya pelaku korupsi sehingga dijatuhkan hukuman yang berat kepada mereka. Apa yang kita lakukan untuk mengatasi korupsi ini adalah kita harus memiliki kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi kita bisa dapatkan dari spiritual atau dalam arti kita ketakwaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita harus mengetahui bahwa saat ini kita masih ada kehidupan sesudah dunia ini. Artinya, apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini yang buruk akan kita rasakan di saat kita nanti telah tiada di dunia ini. Jadi, untuk melakukan atau mengidentifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, kita mempunyai 9 nilai, yaitu 1. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk kita dapat melakukan anti korupsi, kita harus berada di lingkungan berintegritas, yaitu memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Memperbanyak rutinitas atau ritual positif, membangun atau menjalankan
sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Demikianlah penyampaian saya tentang anti korupsi. Semoga bisa bermanfaat, bahwa kita yakin korupsi di Indonesia bisa diatasi karena kita sebagai seorang ASN yang mau berubah, yang bisa memberikan yang terbaik bagi negara.